Saat pertama kali membuka aplikasi, pengguna akan disuguhkan dengan halaman berisi informasi mengenai status gizi balita dan indikator status gizi. Halaman ini memberikan pemahaman dasar terkait pentingnya pemantauan gizi anak. Pada bagian bawah halaman terdapat tombol Mulai Periksa Gizi yang mengarahkan pengguna untuk memulai proses pemeriksaan. Setelah memilih untuk memulai, pengguna diarahkan ke halaman login. Pada tahap ini, pengguna harus memasukkan username dan password yang sudah terdaftar. Login ini bertujuan menjaga keamanan data serta memastikan hanya pengguna yang berwenang dapat mengakses aplikasi. Setelah berhasil login, pengguna diarahkan ke halaman dashboard petugas. Pada dashboard ini terdapat beberapa menu utama, yaitu 1. Data orang tua yang berisi informasi mengenai identitas orang tua. 2. Data anak berisi data identitas anak yang akan diperiksa status gizinya. 3. Data pengukuran berisi hasil pengukuran terkait status gizi balita. Logout untuk keluar dari aplikasi setelah selesai digunakan. Input data orang tua. Petugas terlebih dahulu mengisi data identitas orang tua, meliputi nama lengkap, NIK, nomor KK, nomor HP, dan alamat. Data ini diperlukan untuk menghubungkan informasi anak dengan identitas keluarganya. Setelah data lengkap diisi, petugas dapat menekan tombol simpan untuk menyimpan informasi ke dalam sistem. Input data anak. Setelah data orang tua tersimpan, langkah berikutnya adalah menambahkan data anak. Orang tua yang sudah didaftarkan. Informasi yang dimasukkan mencakup nama anak, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, serta status ASI eksklusif. Data ini menjadi dasar dalam proses pemantauan gizi. Data pengukuran. Setelah identitas anak tercatat, petugas dapat melanjutkan dengan mengisi data pengukuran. Pada tahap ini, petugas memilih nama anak yang sudah terdaftar, kemudian memasukkan tanggal pengukuran berat badan, kausen, dan tinggi badan, (JAM). Data pengukuran ini sangat penting untuk menghitung dan menentukan status gizi anak. Hasil pemeriksaan gizi. Setelah data pengukuran disimpan, aplikasi secara otomatis menampilkan hasil pemeriksaan gizi dalam bentuk laporan. Laporan ini mencakup serta data orang tua, informasi anak yang berisi nama, tanggal lahir, NIK, jenis kelamin, status ASI, hasil pengukuran yang berisi tanggal pengukuran, usia anak, berat badan, dan tinggi badan. Status gizi yang berisi hasil perhitungan berdasarkan indikator BBU, TBU, BBTB, IMTU dengan nilai Z-score dan status gizi, disertai rekomendasi kesehatan. Dengan alur kerja ini, aplikasi Cek Gizi Anak memberikan kemudahan dalam pencatatan, penyimpanan, serta pemantauan data gizi balita, sehingga dapat membantu tenaga kesehatan maupun orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Table sound distribusi karakteristik dan hasil pengukuran status gizi balita. Responden dalam data ini berjumlah 24 balita dengan variasi usia dari 2 bulan hingga 50 bulan. Jika dilihat dari jenis kelamin, mayoritas responden adalah laki-laki, 13 anak, sedangkan perempuan berjumlah 11 anak. Dari sisi pemberian ASI eksklusif, terdapat 14 balita yang mendapat ASI eksklusif, sedangkan 10 balita lainnya tidak. Dari segi status gizi berdasarkan berat badan menurut umur, BBU, sebagian besar balita berada pada kategori berat badan normal, hanya terdapat 2 anak yang mengalami berat badan kurang, underweight, dan 1 anak yang berisiko berat badan lebih. Berdasarkan tinggi badan menurut umur, TBU, sebagian besar balita berada dalam kategori normal, namun ditemukan beberapa kasus pendek, stunted sebanyak 6 balita. Untuk status gizi berdasarkan berat badan menurut tinggi badan, BBTB, sebanyak 22 anak berada dalam kategori gizi baik, normal. Namun, terdapat 2 anak yang menunjukkan risiko gizi lebih, serta indeks massa tubuh menurut umur, IMTU, namun terdapat 2 balita yang berisiko gizi lebih, serta 1 balita dengan status gizi kurang. Mayoritas balita masuk dalam kategori gizi baik, normal. Kesimpulan, aplikasi pemantauan status gizi yang dikembangkan mampu memberikan kemudahan pencatatan, pengolahan, dan penyajian data gizi balita secara sistematis dan terpersonalisasi. Aplikasi ini dirancang agar mudah digunakan oleh tenaga kesehatan maupun orang tua melalui fitur autentikasi, laporan hasil pengukuran, serta analisis status gizi berdasarkan indikator standar BBU, TBU, BBTB, dan IMTU. Di hasil uji coba yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi ini, menunjukkan bahwa mayoritas balita berada pada kategori gizi normal, meskipun masih ditemukan kasus gizi kurang, gizi lebih, dan stunting pada balita.